Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah patut untuk senantiasa kita haturkan, senantiasa kita panjatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kalau kita mau lek purun nikmati Gusti Allah niku senantiasa ada di kita, Pak. Atau kenikmati Gusti Allah niku bukan hanya bisa kita rasakan di atas muka bumi ning dhuwur lemah tok, tapi mengke ning jero lemah ya iso dirasakne, sok ben lek pun teng alam akhirat ya iso ngrasakne. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rasa syukur itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kenikmatan Allah sudah sampai di sini saja, sampai di sini saja. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan kita bersyukur kepada Allah niku balasannya benten, Pak, lek kita matur suwun kepada orang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi monggo kita kedah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang kita miliki, Pak, mesti ada orang yang menginginkan apa yang kita miliki. Panjenengan kita petani ra penak nggih. Mosok gur arep itu duwite dadak nani sik, engko 3 wulan lagi itu lagi panen, kuwi ora mesti panene mbuh-mbuhan. Engko sadurunge panen dadak sok duit sik nggo tuku rabuk dan lain sebagainya. Itu duitnya saka ngendi? Tapi Bapak yang dirahmati Allah, berapa banyak orang yang ndak punya sawah pengen punya sawah. Lah sing duwe sawah kok ya jeleh duwe sawah. Lah ngoten niku nggih. Taib nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nggih, kita lanjutkan pembahasan kita ndek wingi sampai surat Al-Fatihah nggih, Pak. Nah, sebelum kita lanjutkan tafsir dari surat Al-Fatihah, kita akan membaca dulu surat Al-Fatihah. Jadi tetap, Pak, walaupun pembahasan kita besok Al-Fatihah lagi, nanti sebelum dimulai tafsirnya baca lagi. Lah nanti Al-Baqarah juga sama. Misalnya 5 ayat dulu misalkan, atau 2 ayat 3 ayat dulu. Misalkan nanti butuh 3 pertemuan 4 pertemuan, nggih panggah kita baca lagi, Pak. Kita baca lagi. Ah, muga-muga sing dereng hafal dadi hafal. Tapi Al-Fatihah insyaallah penapal sedaya nggih. Insyaallah. Al-Fatihah ora hafal nggih. Apa meneh nggih lahir dalam keadaan muslim, Al-Fatihah gak hafal, masyaallah nggih. Ya, taib. Monggo ta'awud sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun diseret nggih. Diseret niku pripun? Alhamdulillah. Ngoten nggih. Enten apa mboten? Enten nggih. Alham enak saja lek maca alham nggih. Mboten alham nggih. Alham ngoten nggih. Yang jelas nggih harus jelas. Al ngoten. Nggih. Alham ngoten nggih. Coba kita ulangi lagi, saya baca dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, alhamdulillah niki haknya sudah napa niku pun bener. Jadi bukan kotor, juga bukan dari dalam, bukan kha,
tapi ha bersih, bukan ha. Jadi sanes hayyalas shalah mboten nggih. Tapi ha hayyalas shalah. Yang ha hayyalas shalah mboten. Lah kok dadak ngoten niku barang. Lha Bapak Ibu dirahmati Allah, lek hak diwaca hak artine benten. Nggih, sampai seperti itu angele ora Pak Ustaz. Nggih lagi. Ibaratnya Bapak Ibu dirahmati Allah wong tulisane niku padha-padha napa niku LORO. Loro kan nggih. Lek macane loro ya beda kan nggih. Lah kan tulisannya sami, ya. Tapi macane beda kamu nggih. Macane beda ya otomatis artinya ya beda. Wong bahasa Jawa niku enten ngoten niku napa neh bahasa Arab. Jadi napa niku perihal Al-Fatihah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Sebisa mungkin yang pertama kita tahu artinya, ngertos artinya Pak nggih. Jadi panjenengan pas maos ngoten niku bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillah diwaca tapi mboten dijaharne kan nggih. Kemarin sudah kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita membaca Al-Qur'an Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita berdoa atau ketika kita berada dalam sholat, maos Al-Qur'an niki alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah sambil kita resapi itu jauh lebih berkhasiat daripada pokoknya maca gur maca ngoten mawon. Nanti kita rasakan Bapak Ibu nggih. Silahkan dirasakan sendiri panjenengan lek salat nggih cuwepet ngoten nggih misale. Salate mungkin kesusu badhe teng pundi ngoten. Terus kalih salat panjenengan salat malam saged iso bismillahirrahmanirrahim. Wah, apa enak. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Napa mboten nate salat malam? Ya nate nggih. Mosok ora salat malam kok nggih. Napa boleh masyaallah ini bendungan iki kan anu nggih. Asrepe ram. Lek cara napa niku sala ngoten lek adem-adem ngeten iki enake kemulan ya. Enake kemulan. Kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini bisa panjang, bisa pendek. Maliki yaumiddin itu bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lek tiyang Jawa niku iya. Nggih, Pak. Iya. Iya, iya. Ngoten lek tiyang Jawa. Lek tiyang Galek niku, Pak, misalnya y ngoten nggih. Y niku ya panggah y, Pak. Jadi lek misale kayu nggih. Kayu niku mboten kayu lek arane mriko, Pak, tiyang Trenggalek kok tok Galek. Napa Paranggubita ngapunten. Paranggubita. Lek Solo panggah kayu ya kayu. Tapi lek tiyang Paranggubita daerah pantai selatan Wonogiri pojokan niku kayu. Kayu. Oh, wabet ya, Ram. Kayu. Pados kayu ngono. Ha lan dalang men kayu barang. Iya ya panggah y terus. Jadi walaupun jadi satu kata, Pak, nggih, pun masuk ke satu kalimat dipanggah y ngoten. Lah kita kan enteng nggih, Pak. Kayu. Ini juga iyaka jadi pakai y. Apa? Bukan y tapi ya. Y. Bukan apa? Bukan y tapi y. Iya ngoten. Jadi buatan ditekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oh ya sakderenge nggih. Dalam bacaan Al-Qur'an niku, Pak, karena kita kan orang Jawa nggih. Orang Jawa niku mboten orang Arab, sanes wong Arab nggih. Nah, karena kita orang Jawa, Pak, maka dalam bacaan Al-Qur'an kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dikenal dengan bacaan Al-Qur'an kalau kula istilahnya niku ada tartil, ada tahsin. Nggih, ada tartil, ada tahsin. Tartil niku napa? Tartil niku Bapak Ibu dirahmati Allah, bacaan Al-Qur'an yang kita dapatkan dari guru kita. Lek gurune wong Jawa, ya otomatis sing dilafadzne nggih Jawa, ilate ilat Jawa. Bo, ngoten niku barang nggih. Iya. Go sampai ngoten niku kan nggih. Lha tiyang Jawa. Leres pripun nek ngoten niku? Nggih bener pun bener, Pak. Nggih, pun leres ngoten niku. Itu namanya tartil, bacaan tartil.
Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an niku kesalahan kita itu kalau kita belajar Al-Qur'an mboten ngangge guru. Sakniki kan wonten anu nggih, enten alat nika nggih. Dipencet ba, kan ngoten nggih sing biasanya tinggal lari-lari alit niku. Tapi juga digunakan untuk orang-orang dewasa, Pak. Mumpun sepuh belajar mergo pekewuh. Nggih, wah pekewuh aku arep belajar misalkan pakai itu. Lah Bapak Ibu dirahmati Allah, lek pun saged pakai niku nggih. Awalnya pekewuh misalkan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah harus pakai guru juga. Jadi Al-Qur'an niku mboten saged dipelajari bacaannya kecuali pakai guru. Sampai para sahabat, para tabi'in itu belajar pun pakai guru. Dalam riwayat Imam Bukhari, Ikrimah ya. Ikrimah itu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas niku muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah mengatakan, saya melafalkan bacaan Al-Qur'an tak delok mulute Ibnu Abbas lho, umi-umi kaya ngopo nggih. Tak delok, tak elu-elu, mulut saya persis seperti itu. Dan Ibnu Abbas juga mengakui bahwasanya mulut beliau ini ku modokne mulutnya kanjeng Nabi. Dan Rasulullah SAW, Bapak Ibu dirahmati Allah, setiap bulan Ramadan itu beliau setor hafalan kepada malaikat Jibril. Artinya memang nyambung, Pak nggih. Walaupun mboten apal sanatean nggih. Kados napa niku sing pinter-pinter ngoten niku. Wis ora ngerti sanate pokoke guruku sapa mbiyen? Oh, guruku Pak kuwi lek cek kelingan. Terus emut to mboten sing ngajari Iqra riyen. Semut nggih. Wah, guruku mbiyen sing ngajari Iqra kae. Napa dadak ngeling-eling sik. Nah, walaupun boten ngertos nyambungnya sampai kanjeng Nabi, yang penting kita belajar Al-Quran pakai guru sudah cukup nih Pak. Yang dilafalkan guru kita apa, kita tirukan sudah, itu sudah bener, sampun bener. Namine tartil, itu namanya tartil. Kalau sudah lancar, lek pun lancar, baru kemudian kita nggih, lek pengen rada apik nih, pengen tambah apik niku napa niku memiripkan lahjah. Napa lahjah niku? Lahjah niku logat. Miripkan logat kita orang Jawa dengan logatnya wong Arab. Maka ada disebut di sana namanya tahsin. Ada nanti mengke ta ngoten boten ta, tapi ta ngoten niku. Wis angel ngoten niki. Jadi lek kita bagaimana? Cukup wis ta ngoten mawon, mboten napa-napa. Nggih. Saya belajar tahsin Bapak Ibu nggih. Kula pun lulus pondok. Jadi di pesantren itu kebetulan memang guru saya di pesantren nggih. Kiai kula nggih tiyang Jawa dan beliau sampai sekarang mboten belajar tahsin. Ya. Karena mencukupkan diri sudah. Ini misalkan nggih, saya dapat dari guru sudah sampai di situ aja. Lek misalnya menurut beliau nggih, tahsin ini kan guru untuk membagus-baguskan saja. Lek saya ndak perlu Al-Qur'an kuwi aku ora perlu membagus-baguskan. Sing perlu ki tak pahami maknane wis ngerti ngono wae. Lek ngono lek guru kula nggih, lek guru kula. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu dirahmati ini pandangan saja nggih. Nggih guru kula nggih mboten belajar tahsin. Dan saya belajar tahsin ketika lulus pesantren. Pun lulus baru kemudian ada guru tahsin, kebetulan lulusan dari Kairo, saya belajar dari beliau. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, misalipun nggih panjenengan kok ternyata aku kok tani beda karo wong kae nggih. Aku ora iso koyo ta ngono, ora iso. Wis mboten napa-napa, Pak. Ta ngono ya, Pak. Pak go yo go ngono wis nggih. Go yo go, do yo do, ngoten mawon. Ya. Mboten usah napa niku wis angel lek ngono ki dadak napa niku modho-modhoane malah angel. Nggih. Baik. Tadi nggih. Jadi yang insya Allah yang akan saya baca ini Bapak Ibu dirahmati Allah, nggih. Yang akan saya baca ini insya Allah tartilnya Pak, nggih. Jadi menurut lidah kita, logatnya orang Jawa. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aslinya kan di alaihim niki enten huruf lam kan nggih, waqaf lam. Aslinya tidak boleh berhenti. Tapi karena ini pembelajaran, nah kita berhenti di sini, Pak. Tapi misalnya panjenengan pas maos piyambak mboten angsal teng mriki diberhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim, ndak boleh berhenti, Pak.
harus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, atau diulangi lagi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, baru sambung. Nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kok angel men Pak Ustaz. Duwa wae siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladhdallin. Done sih duwa pisan. Kalau kita ngimami siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti ya, Pak. Gitu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dari segi qiraah itu aslinya tidak boleh berhenti. Alaihim itu mboten angsal. Ya. Lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dol, ngoten nggih. Jadi napa di kayak ngentul ngoten nggih, Pak. Kita ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terus jawab amin. Nggih. Iya nggih. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bacaan kita dari surat Al-Fatihah nggih. Jadi kita mulai perbaiki bacaan-bacaan surat yang sudah kita hafalkan, terus kemudian mulai kita perhatikan arti-artinya. Artinya lek misalnya nggih, ibaratnya kan lek misalkan kita ketemu Allah napa niku membaca surat Al-Fatihah atau baca bacaan dalam sholat orang ngerti artine, ibaratnya panjenengan lek misalnya ketemu ngoten nggih kali Pak Seno ngoten. Pak Seno niki enten proposal, basane basa Jawa, napa basane basa Inggris, Pak. Pripun niku diwaca, jenengan waca, diwaca. Orang ngerti artine, pokoke ngeten niki ngono. Intine ngeten niki, mosok ya ngoten niki. Ketemu Gusti Allah nggih mesti mboten ngoten niku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Gusti Allah niku boten bakal ngijabahi doa yang berasal dari hati, Pak, bukan mulut kita loh Bapak yang dirahmati Allah. Hati yang lalai dan hati yang tidak tahu artinya. Mulutin sanjang nopo, atine mboten ngertos. Atine apa? Ya wis pokoke ngomong iki ngoten. Nah, Bapak yang dirahmati Allah panjenengan nggih. Kalau mungkin dulu di awal baru awal-awal sholat, nah enggak apa-apa. Tapi kalau sudah lama sholat, pun pinten tahun Pak sholat? Kan sejak kecil nggih. Saking alit, ada yang mungkin ya setahun 2 tahun kan mesti enten nggih. Ya sudah 2 tahun ya enten Pak Ustaz, 3 tahun, 10 tahun yang lalu saya sholat nggih. Nah, kalau sudah 10 tahun yang lalu sholat, Bapak yang dirahmati Allah, jangan sholat kita 10 tahun yang lalu sama dengan sholat kita sekarang. Lek riyen panjenengan salat nggih pokok men maos ngoten mawon, kalau sekarang salat harus tahu artinya. Harusnya seperti itu. Wong kita Bapak dirahmati Allah punya hidup kan nggih. Napa enten sing purun Bapak Ibu dirahmati Allah? Uripe niku ket biyen ngoten ae, Pak. Enten purun napa mboten, Pak? Kan mboten nggih. Ngoten mawon niku pripun nggih. Artinya ndak ada peningkatan. Dulu misalkan nggih, dulu ndak punya misalkan dulu si awal-awal menikah belum punya rumah misalkan, motornya baru 1, tapi yo motornya panggah 1, ndak punya rumah, terus anaknya yo tambah rakope, terus artinya rezekinya seperti itu terus kan mboten enten. Mesti Bapak Ibu dirahmati Allah panjenengan gadah putra niku enten rezeki untuk putra, dan putra bisa sekolah sampai sekarang nggih napa nggih? Nggih. Artinya kan kita saja dalam hidup itu mau meningkat. Lah kok kita dalam beribadah tidak mau meningkat? Ya harusnya kita kalau dalam ibadah Pak nggih kedai juga mau meningkat. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Sekarang kita akan tafsirkan nggih. Karena ini ada 2 dalam Al-Fatihah ini Pak, ada 2 ayat Bismillahirrahmanirrahim sama Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah. Jadi 7 ayat sab'am minal mathani, nomor 1 bismillah. Nggih.
Bismillah ini insya Allah kita akan bahas Bapak Ibu dirahmati Allah. Semoga pertemuan kita untuk malam hari ini rampung Pak bahas Bismillah. Lah nopo Pak Bismillah tok bahase wangel ram. Bahasane akeh men. Nanti dari keutamaannya Bismillah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak perlu kesusu kan nggih. Kita apa nggih Pak? Napa enten sing kesusu ngoten, kendang katam. Lek purun nggih datang teng Syekh Musa. Teng Syekh Musa wis Al-Baqarah nggih Pak Sino. Kali Pak Sino mriku ngoten nggih. Ya. Kita pelan-pelan saja Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala sanjang Bismillahirrahmanirrahim. Artinya pun apa? Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kemarin sudah kita bahas Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu di akhir-akhir penurunan Al-Qur'an. Jadi sebelumnya dari ingatan Bismillah Pak, kecuali surat Al-Baqarah saja. Jadi Bismillah namanya kalih surat An-Naml nggih, surat An-Naml. Dari Raja Sulaiman nih, surat dari Raja Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah turunkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW awalnya masih bingung. Ini untuk membedakan satu surat dengan surat yang lain pakai apa? Beliau masih bingung di hati beliau Pak. Allah tahu maka Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim untuk pemisah antar surat. Artinya Bapak yang dirahmati Allah, panjenengan kalau ngimami Pak atau panjenengan lek maos itu kalau mulai dari awal surat ya Bismillahirrahmanirrahim ngoten. Tapi lek misalnya panjenengan ngimami motong di pertengahan. Nah, misalkan apa? Malikin nas. Lah nek sing ayat 1 karo ndi? Wis tak potong ning mau. Langsung malikin nas ngerti-ngerti. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas sampun rakaat pertama. Rakaat keloro malikin nas. Misale. Tapi lek alit ngoten niku nggih, surat pendek ya ampun dipotong. Surat gur 5 ayat kok dipotong separo, loro sing ngarep, loro sing mburi kebangetan. Lah napa? Bukan karena ndak hafal, kesusu kula Pak Ustaz ini. Saking kesusune sing diwaca gur 2 ayat tok. Nah, misalkan dipotong di situ nggih. Atau misalkan di pertengahan surat Al-Baqarah nggih. Surat Al-Baqarah misalkan napa niku ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika kita mau baca dalam jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah nggih, Al-Fatihah selesai. Al-Fatihah dijaharkan nggih, kalau bismillahnya ndak. Terus kemudian mau baca ayat kursi ini mboten sah bismillah lagi. Nggih, ndak usah bismillah. Lah tapi kalau misalkan nanti panjenengan bismillah Al-Fatihah terus Anas, sebelum Anas yo bismillah lagi, tapi tidak dijaharkan. Bismillah. Qul huwallahu ahad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi karena memang ketentuan dari Allah Bapak Ibu dirahmati Allah, yang namanya surat itu kalau dari depan maka dimulai dengan bismillah. Baik, sekarang kita akan bahas Bapak Ibu dirahmati Allah keutamaan dari bismillah. Nah niki keutamaan itu niki saya tulis ada sekitar 7 Pak. Kita bahas 6 ya. Pertama Bapak Ibu dirahmati Allah, bismillah itu Bapak Ibu nggih, itu marai minder setan Pak. Marai minder setan. Pripun maksudnya? Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu kali ada seorang sahabat Pak, beliau naik kuda. Terus ternyata jarane jeglok Pak, jatuh, jiblok. Maka dia mengatakan taisa syaiton, celaka setan. Lek cara Jawa Pak, setan ngono Pak. Jiglok setan ngono Pak. Ya, miso setan, nyalaki setan. Lah kan kadang kan ngoten nggih Pak. Setan iki. Oh, diganggu setan iki. Lek ngerti-ngerti misalkan napa niku lagi teng alas ngoten terus kemudian ada gangguan jiglok wah, iki setane iki. Terus auzubillahi minasyaitonirrajim. Mboten usah pakai setane Pak iki. Lah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sahabat juga begitu Pak. Wah, setan iki. Sing marin aku jiglok setan iki. Ada Bapak Ibu dirahmati Allah, Bapak-bapak juga bertanya. Kadang saya Pak Ustadz, lek kula kadang ndak membaca apa niku, membaca ayat-ayat atau surat-surat berkaitan dengan surat ruqyah.
Nanti tiba-tiba mungkin ada aja kejadian, entah itu lengonin jiglok, entah itu mungkin piring pecah, entah itu gelas jiglok. Dan saya meyakini oh setan nih, setan nih. Lah Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata seperti itu, ungkapan seperti itu loh Pak. Itu ternyata tidak diperbolehkan sama Rasul Pak. Rasul sanjang la takul taisa syaiton. Aja ngomong ini setan nih. Goro-goro setan nih. Jangan bilang seperti itu. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu dirahmati Allah, fa innaka idza qulta taisa syaiton ta'adzuma. Lek setan Pak, ketika kita kena musibah terus kemudian kamu setan gitu. Tapi lek nyetanke wong ya ora oleh nggih Pak. Ngentut setan ngono ora oleh nggih. Kancane ngentut setan-setanke mboten tambah ora oleh meneh. Wong setan disalahke ora oleh, apa meneh nyetanke kancane dhewe. Nah, wa dirahmati Allah, kata Rasul, kalau kamu ternyata menyalahkan setan, kamu kena musibah kok nyalahne setan, maka setan itu dia akan kenapa? Lek ibaratnya gede gundule, Pak. Jadi dia sombong. Kenapa? Karena dia merasa, ternyata keberadaan saya itu diakui sama manusia. Padahal setan itu setan gitu, Pak. Padahal itu tadi sudah takdirnya Allah. Setan ini aslinya orang adang-adangi loh. Setan ini buatan jegal ontone sahabat ini tadi. Tapi sahabat ini ngomongnya, wah setan ini. Mana Pak? Lah akhirnya malah karena setan diakui keberadaannya, walaupun keberadaannya ganggu wong, karena merasa diakui, maka dia merasa lebih besar Pak. Wah, berarti aku diakui tenan iki. Ya. Wa qala bi quwwati sur'atahu. Dia akan mengatakan goro-goro aku rasa iki lho. Aku gak lapo-lapo lho. Aku iki gak ngedang-dangi tanganku ngene lho. Tapi gue tak sebul tok jiglok. Dia akan merasa seperti itu Pak, sombong Pak. Kalau kita menyalahkan setan ketika kita sedang jatuh atau kena musibah. Wa idza qulta, akan tapi Rasul mengatakan, tapi katakan saja bismillah. Nggih. Ngomong bismillah, tasaghara hatta yasiru mithla dubab. Ketika kamu mengatakan jiglok nggih, innalillah. Terus kemudian mulai lagi bismillah. Mboten nyalahke sinten-sinten, ora nyetan-nyetanke pit, ya ora nyetan-nyetanke lemah nggih. Wis gak miso-miso ya. Innalillah. Terus bismillah Bapak Ibu dirahmati Allah, kata Rasulullah, setan itu akan mengecil, kecil sampai seakan seperti lalat. Artinya dia akan merasa ndak pede. Kita iki mau aku lho sing ngedang-dangi aku. Ora dianggap aku. Ternyata malah innalillah, yang disebut bukannya saya, tapi malah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fadilah yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita jatuh, kalau kita kena musibah, maka innalillah terus bismillah. Mau mulai lagi bismillah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, apalagi fadilah yang kedua? Fadilah yang kedua, setan akan bismillah akan menahan setan ikut campur dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda nggih, mungkin ini pernah disampaikan oleh para asatid nggih. Kalau misalkan seorang dia masuk ke rumahnya mengucapkan bismillah nggih, masuk terus pas nutupin niku lho Pak. Ya, masuk kan assalamualaikum, masuk pas nutupnya dia mengucapkan bismillah, maka setan akan mengatakan, wah, orang enek nggon turu saiki. Orang enek nggon turu iki. Lah, Bapak Ibu dirahmati, artinya satu rumah itu dilindungi dengan ucapan bismillah. Tapi kalau misalkan kita tidak mengucapkan bismillah, nggih sebaliknya kata Rasulullah, lek ndak mengucapkan bismillah, yo wis melok mlebu, Pak. Nggih, panjenengan mboten ngertos misalke supe masuk kamar, termasuk masuk kamar, Pak, nggih. Misale nggih, aku mau mlebu omah wis bismillah apa urung ya? Misalkan ragu, Pak. Ya saya kadang gitu, Pak. Aku wis bismillah apa urung? Tak buka lagi, tak tutup lagi. Bismillah ngono. Wis pokoke ngono, sunahe bismillah ngono untuk menjaga dari setan nggih. Lah Bapak Ibu dirahmati kan banyak kasusnya nggih. Bahkan jin pun bisa memperkosa orang. Kan seperti itu. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah, supaya kita tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti itu, setan-setan yang berupa jin maupun menungso. Kan setan ini menungso kali jin ya Pak. Nah, bisa jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan ucapan bismillah kita, rumah kita mau dimadoroti sama orang, ya setan tapi bentuknya wong, tapi gara-gara kita mengucapkan bismillah, Bapak Ibu dirahmati Allah mungkin berikan, mungkin apalah, ya mungkin dia arep menek jiglok terus kemudian rasido nyolong, ya dan lain sebagainya.
Bisa jadi. Intinya kita tinggal yakin saja. Bismillah. Lah kekuatan yakin itu loh Pak, Bapak Ibu dirahmati Allah, seberapa besar kadar kekuatan kita dalam bismillah itu tergantung seberapa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sahabat sing maca Al-Fatihah bisa menyembuhkan orang yang tersengat kalajengking. Nggih napa nggih? Dan pesahabat bisa menyembuhkan. Lah kita wis diwacani apa-apa diulesi ya panggah mlentung. Gitu Pak. Lah sing beda napa? Karena keyakinan kita lho yang beda. Lek sahabat yakin tenan. Alhamdulillah Al-Fatihah mari nyembuhkan orang, masih gur dintup kala jengking diwacani Al-Fatihah mari. Nah, jadi keyakinan kita Pak, kalau kita bismillahnya nutup pintu, bismillahnya yakin tenan wis pokoke kula pasrah. Pun bagaimanapun nanti pasrah. Ternyata kok kebobolan, Bapak Ibu dirahmati, wis pasrah. Berarti Allah Subhanahu wa taala mungkin inginkan kebaikan untuk saya. Jadi tidak terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah berarti bismillahnya ra mandi. Mboten ngoten terusan. Ya bukan bismillahnya sing ora mandi. Sing ora mandi niku atine kita, niatnya kita niki sing kurang mantep ngoten. Nah, terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, karena setan tidak bisa masuk, ya. Kemudian ketika kita mau makan kata Rasulullah SAW, lagi mau kan jadi setan raiso mlebu. Lah kok mau makan ada setan lagi. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Bapak Ibu pintunya ditutup. Pintunya ditutup, setan tidak bisa masuk lewat pintu, tapi bisa masuk lewat atas. Tapi ada yang mengatakan enggak, setan tidak bisa masuk, sudah ditutup dengan pintu, sudah ditutup dengan bismillah, setan tidak bisa masuk mau dari atas mau dari pintu tidak bisa. Tapi masih ada setan yang tersisa di dalam rumah tadi. Nah, sing ning jero rumah nih Pak, durung metu, nggih, durung metu. Maka ketika dia mau ikut makan kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita ucapkan bismillah mau makan Pak, nggih. Panjenengan misalnya mboten apal napa niku? Doa makan lho. Rabbana apa napa? Allahumma barik lana usah terapal. Kula biasanya nggih bismillah ngoten mawon Pak ya. Ya, ini ya adik-adik ini malah hafal malan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dawa ora sida ndang mangan ngono. Wis bismillah ngoten. Mau minum bismillah, mau makan bismillah. Kan bacaan pendeknya ada bismillah, bismillah mawon. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah mau makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, wah ora enek panganan saiki, wis yo metu wae, wis ra oleh manggon ning kene, ora dikai pangan mending metu. Sebaliknya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau misalkan kita tidak mengucapkan bismillah, maka setan akan ikut makan. Ada kejadian Rasulullah SAW ketika makan bersama para sahabat, tiba-tiba beliau tertawa, guyu Pak. Lah ya Rasul, panjenengan kok guyu-guyu dhewe. Lah iku Kanjeng Nabi nggih Pak. Lek cara zaman kita ngoten ya digendeng-gendeng ngerti-ngerti pas mangan guyu-guyu dhewe. Oh liyane kok guyu dhewe. Tapi Rasulullah beliau tersenyum, beliau tertawa itu ternyata ada ilmunya Pak. Ditanya ya Rasulullah panjenengan kok guyu-guyu piyambak napa? Apa kata Rasulullah? Si fulan tuh loh. Nah, si fulan. Jadi riwayat lain nanti tidak ditunjuk. Ada salah seorang di antara kalian sebelum makan dia tidak mengucapkan bismillah. Dia tidak mengucapkan, tidak menyebut nama Allah, maaf, tidak menyebut nama Allah. Bukan hanya mengucapkan bismillah, atau mungkin dia tidak napa ndonga Allahumma barik lana. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka setan ikut makan. Setan ikut makan. Ketika di pertengahan mau habis, dia baru ingat tidak mau orang ngomong bismillah. Maka dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Penapal nggih? Pun bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka setan memuntahkan seluruh makanannya. Permasalahannya muntahe ning ngendi? Lah Kanjeng Nabi iso guyu ndek mau nggih. Sing diguyu niku napa? Kan ngoten lho. Nggih. Napa guyu muntahe setan? Napa nggih? Mergo setan wis warek-wareke terus guyu terus muntah ngeten. Napa guyu muntahi setan kuwi ternyata ning nggon piringe sahabat niku wau. Kan mboten ngertos nggih. Maka ben dirahmati Allah, jangan pernah remehkan ya ucapan bismillah. Karena memang di situ para ulama mengatakan Rasul ndak kabarkan kepada kita. Muntahi setan niku di mana ndak Rasul kabarkan. Lah kalau muntahnya di piring kita ben dirahmati Allah. Iya berarti kan dia turahane setan. Ngoten nggih. Jadi sekali lagi nggih
Itu kan memang ucapan supaya setan dia tidak napa niku orang melok warak. Yang dimakan setan itu Bapak Ibu dirahmati Allah bukan datnya. Sego sak piring ya panggas sego sak piring. Nggih, tapi berkahnya itu yang dimakan oleh setan. Mas yo sing diuntahne ya sing diuntahne berkahe, Pak. Tapi yo panggah muntahane setan. Nah, muntahane setan kita ikut makan muntahane setan. Makanya dirahmati Allah, jangan pernah kita lupa. Dan kita perlu membiasakan putra kita, terus kemudian istri, terus orang tua kita, diri kita sendiri, pokoknya bismillah, mau makan bismillah. Wong namanya bismillah nggih. Karena enteng nggih, Pak. Mboten Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Sawen. Bismillah ngoten mawon. Nggih. Baik, itu yang kedua. Jadi bismillah itu bisa menahan setan dari ikut campur dari dalam perbuatan kita, kesehari-harian kita. Kemudian apalagi fadilah dari bismillah. Tanpanya setiap perbuatan tidak berpahala dan tidak mendapatkan barokah, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu amrin dibalin kata Rasulullah. Setiap perkara yang punya akhir urusan, setiap perkara yang punya akibat. Bapak Ibu dirahmati Allah, enten apa mboten? Perkara tapi mboten enten akibate. Enten mboten, Pak? Mboten enten gitu. Kita tidur aja ada akibatnya kan, Pak? Sisi mawon ya nek akibate. Akibatnya apa? Lek sisi dadi irunge resik, ngono nggih. Ya ada akibatnya. Artinya apa? Semua perkara. Karena semua perkara punya akibat gitu loh. Semua perkara yang tidak diucapkan padanya bismillah fahuwa aqta, maka dia terputus kata Rasulullah. Terputus dari apa? Terputus dari pahala, terputus dari barokah, terputus dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan penting, Pak nggih. Jadi bukan hanya Bapak dirahmati Allah pahalanya. Artinya yang membedakan nggih macule panjenengan kalih macule sing napa niku mboten iman. Macule wong kafir mosok enten sing macul Pak Ustaz. Nggih enten petani wong Eropa kan ya enek Mas Bari. Mas Tadi. Ya enek panggan nggih. Orang kafir mereka napa niku petani nggih enten. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, sama-sama macul, sama-sama macul, sama-sama bertani, sama-sama nukang. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Maka beda, Pak nggih. Sama-sama berimannya, podo-podo macule, podo-podo nukangi. Sing sitok pakai bismillah, yang satu tidak pakai bismillah. Maka juga berbeda. Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita mengucapkan bismillah, yang menyebabkan makan kita itu berpahala, minum kita berpahala. Guru ngombe tok lho Pak nggih. Ngunjuk niku pahala, Pak. Nggih. Panjenengan mau napa niku badhe sare bismillah. Nah, dari sabda Rasulullah ini akto ya terputus dari tiga perkara tadi. Pahala, napa tadi? Yang kedua, barokah, yang ketiga, pertolongan Allah. Kalau kita mau tidur kita berpahala, kalau kita mau makan kita berpahala, sikat gigi nih Pak, sikat gigi berpahala. Kan Rasul yo siwaan kita. Sikat gigi berpahala. Terus kemudian ngedusi anak ya berpahala, mandi berpahala. Dengan apa? Dengan mengucapkan bismillah. Kalau kita mau barokah datang pada pekerjaan kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, sama-sama bekerjanya, sama-sama gajinya, tapi berkah beda. Rasanya beda napa sami? Kita podo ya Pak Ustaz. Bedane nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, mulai dirasakan ini. Aku kok duit ora tahu mampir dompet. Ora tahu mampir dompet. Gur lewat rene lewat rono. Kok itu lewat meneh. Lah Bapak dirahmati Allah, berarti kita pikirannya harusnya dibalik, Pak. Bukan duit kok ora tahu mampir dompet, bukan. Tapi alhamdulillah, setiap saya punya urusan mesti enek duite. Nah, kan nggih, podo-podo duit mampir dompet sama, tapi pikirannya beda. Pikiran yang satu pikiran orang yang positif, dia mengutamakan syukur kepada Allah, mengutamakan hal-hal yang positif. Yang satu mengutamakan hal-hal yang negatif. Duit orang tahu mandek, sing sitoke alhamdulillah setiap butuh duit mesti enek duit. Bapak Ibu dirahmati Allah kan nggih, sampai ada Pak kisahnya kan nggih. Nanti sampai jam 7 nggih. Ya. Tasih siap, wah sampai jam 09.00. Wayangan lho jam 09.00 nih. Nggih. Nah,
Ada sebuah kisah Pak nggih. Ada orang kaya raya Pak di daerah Arab sana. Pas sugih niku Pak, orang-orang otomatis pada mau berteman. Wah, lek sugih Masya Allah, koncone wakeh. Nggih. Terus kemudian jatuh miskin, jebret, otomatis lunga kabeh. Kemudian istrinya ini Pak nggih, pikiran istri dan pikiran suami berbeda. Yang satu pikirannya positif, yang satu pikirannya negatif. Istrinya mengatakan, Mas, koncomu ijan, kuwi konco model apa ngono. Mosok pas sugih gelem mara, pas kere ra gelem mara. Nggih, wis gur pengen nyedot tok istilah iki. Tapi apa kata suami? Loh, justru teman saya itu teman yang terbaik. Lah kok iso? Temanmu teman terbaik piye? Wong sampean susah lho, ora diparani, ora ditolong. Kok iso teman terbaik? Loh, justru teman saya teman terbaik. Ketika saya punya harta, teman saya datang kepada saya minta bantuan karena tahu saya mampu. Ngerti lek aku iso bantu. Tapi saiki aku ora duwe apa-apa. Temanku pengertian. Wah, kae wong kae ra iso dimintai bantuan. Wis aku ora usah njaluk tulung wong kae. Loh, ngono Pak. Kan sama-sama kejadiannya, pikirannya berbeda. Kalau kita pakai pikiran yang positif Bapak Ibu dirahmati Allah, enjoy Pak urip niki Pak. Nggih napa nggih? Yes, delok nyawang duwe mobil, Mas, ora pengen ngono nggih. Kendaraane tambah lah ora pengen. Malah kadang Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Kadang pikiran orang tua ini pernah kita bahas nggih. Pikiran orang tua ini kadang kualik Pak. Punya putra 3 dan sering kali punya putra 3 misalkan, yang satu ke Jakarta jadi pegawai bank, yang satu di Surabaya di rumah sakit, yang satu di rumah petani tapi omahnya cedak ibuke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sing berbakti sama ibunya sama bapaknya niku sing ning omah napa sing ning ado Pak? Sing omah sing ado? Sing omah. Tapi sing dibangga-banggani sing omah apa sing ado? Sing ado panggan. Wah, alhamdulillah anak saya yang sana jadi orang. Iki anak sing kira dianggap uang Pak. Masalah nggih. Niki kebangetan padahal lho. Niki raketok seminggu digoleki. Oh lah boro-boro kok seminggu. Sedina raketok iku muni ngendi wong iki? Butuh wong tuane. Tapi anak yang di sana jauh nih ke Bapak Ibu, Masya Allah, dibangga-bangganya tapi seperti itu. Tapi yang dekat justru malah yang lebih berbakti malah justru tidak dibangga-banggakan, kan nggih? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, maka ketika kita jadi orang tua Pak, nggih, ketika kita menjadi orang tua, jangan sampai punya pemikiran yang seperti itu pula, nggih. Anak sing cedak malah sering satru, nggih Pak, nggih. Mergo cedak sering satru. Tapi lek sing ngato, masalah lek misale teko nggih, nggawane sak bagor, digawani rong bagor. Anak sing cedak lho babar balas. Nggih. Teko terus ya mangan, balik meneh. Ayo ngewangi isa-isa ngono. Sing ngade Pak, ora kon ngewangi isa-isa. Masyaallah nggih. Jadi wa dirahmati Allah nggih. Justru anak kita yang dekat itu Pak nggih, harus kita banggakan. Alhamdulillah nggih. Anakku ini alhamdulillah nggih sing paling bekti karo wong tuane. Ha ngoten lho Pak nggih. Artinya wa dirahmatillah, kalau kita membanggakan anak yang di dekat kita, dia pun nyaman Pak. Lah mungkin terus dekat dengan kita, ya dekat dengan kita terus kemudian kita satru, barang lunga terus malah digoleki kan nggih. Itu satu pemikiran yang buruk nggih. Taib, angel ngoten niku wong tua ngoten. Ya, jadi itu yang kedua nggih. Yang pertama tadi supaya berpahala, yang kedua supaya dibarokahi, yang ketiga supaya mendapatkan pertolongan. Kalau kita punya masalah, nggih, kalau kita punya pekerjaan, supaya pekerjaan kita ditolong sama Allah, wa dirahmati Allah, nggih, kita ucapkan bismillah. Podo-podo napa niku ngetike. Podo-podo napa niku buat laporane. Podo-podo napa macul sawahe. Nggih Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, tiba-tiba mungkin ada napa niku tanggane, "Loh, Kang, kok ijek macul?" "Iya, iki jek rada akeh iki. Wis tak iwangi wae." Ngono misalkan. Tapi jarang nggih Pak ngoten niku. "Oh iya, aku tadi sik ya ngono tok paling." Terus dijagongi, "Aku tak iwangi karo ndelok." Ya ora apa-apa, ora kita iwangi karo ndelok. Daripada macul dhewe rene kancane.
Jadi yang dirahmati Allah, pertolongan Allah itu datang ketika kita menyebut Allah Subhanahu wa taala di setiap awal dari segala aktivitas kita. Kemudian apa lagi? Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang bisa kita, salah satu dari keutamaan bismillah adalah menghalangi pandangan setan dari aurat kita. Dari aurat kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala ayyakul bismillah. Yang menjadi pembatas antara auratnya anak Adam, panjenengan anak Nabi Adam mboten enten sing mlethek saking watu nggih. Nggih, mboten enten nggih. Apa napa kae sapa? Anu niku sing saka kebo lho Mas. Orang Betawi nih. Samson nggih, Samson. Jadi lahirnya saka kebo. Ngerti-ngerti ning ngisor kebo. Niku mboten enten nggih. Dari semuanya anaknya Nabi Adam. Setiap auratnya putra Adam itu, kalau kita sudah melepaskan aurat kita, Bapak Ibu, melepaskan pakaian kita, Bapak Ibu rahmati Allah, yang membatasi kita dengan jin, membatasi kita dengan setan, itu hanya dengan ucapan bismillah. Artinya Bapak Ibu rahmati Allah, panjenengan misalkan di dalam kamar, kan nggih, di dalam kamar, misalnya pas lagi salin, dia nggih bismillah, Pak. Nggih. Bismillah Bapak Ibu. Loh, lah napa kok ditelok setan ya ora apa-apa. Ditelok setan ora apa-apa lho. Nggih, kan bahaya nggih. Sekali lagi Bapak Ibu nggih, setan niku ya normal lho Pak nggih. Setan itu juga bisa kecantol ngoten lho. Bukan hanya orang sing delok napa niku lawan jenis terus kecantol. Bukan hanya orang, tapi setan pun juga bisa kecantol. Nanti dalam riwayat lain Bapak Ibu nggih, kalau sudah masuk, kalau seorang anak Adam, salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, maka malaikat tidak ikut masuk Pak. Lek malaikat isinan, nggih, malaikat isinan boten purun mlebet. Jadi teng kamar mandi napa mawon malaikat boten purun mlebet. Nggih. Tapi malaikat apa yang tidak mau masuk? Malaikat yang tidak mau masuk itu malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Jadi panjenengan teng pundi-pundi niku enten malaikat, ada korin, ada hafadhah, ada korin istilahnya. Hafadhah niku malaikat sing jaga, mau melakukan keburukan ojo. Arep nglakoni keburukan misalkan, arep medhil napa niku? Peleme wong, kok ternyata kesandung. Lah kuwi asline ya malaikat sing anu nggih. Ibaratnya nggih gampangane ngoten lho. Kuwi asline malaikat sing mari sampean kesandung, arep nglakoni kemaksiatan kok dihalangi. Itu yang menghalangi malaikat, namanya malaikat hafadhah kata Rasulullah. Nah, malaikat hafadhah Pak senantiasa ikut dengan kita kecuali kalau mau kamar mandi Pak. Lah malaikat raqib atid ya pangga. Nggih raqib kali atid ya pangga. Mbuh napa niku nggih raqibun atid nggih. Ada yang mengatakan kan di pundak kanan sama pundak kiri. Tapi ya Bapak Ibu rahmati Allah saya belum tahu nggih. Belum tahu ada riwayat di pundak kanan di pundak kiri, belum tahu. Napa terus malaikate nangkring ning dhuwur jeding nggih mboten ngertos nggih. Pokoknya istilahnya kemanapun kita Pak, ada malaikat raqib atid di situ. Nah, untuk setan Bapak Ibu, korin kita kemanapun kita berada panggah mlebu. Setan yang bukan korin, setan yang korin niku kita lahir Pak, itu ada korinnya, ada temen. Jadi ada hafadhah, ada korinnya. Wis kaya nggon gambar-gambar sing sitok malaikat, sing sitok setane. Lah niku memang ada seperti itu Bapak Ibu nggih. Lah korin kita itu akan senantiasa ada. Bahkan Rasulullah pun beliau punya korin. Akan tetapi Rasul mengatakan adapun korinku dia telah masuk Islam. Nah, penak Pak nggih, lek korine mlebu Islam. Lah kita ndak tahu korine kita siapa, ndak tahu nggih. Nah, yang dirahmati Allah, kalau korin ataupun setan yang lain, kita kamar mandi Pak, ikut kamar mandi. Makanya kita disuruh mengucapkan pripun masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setan lanang karo setan wedok. Artinya setan ya nek sing lanang enten sing wedok. Ngoten nggih. Ya, walaupun kemudian katanya orang-orang sing napa niku ahli ruqyah niku jarine setan iki sitok ngeten niku iso lanang iso wedok. Katanya seperti itu. Wallahu alam bisawab kan ndak tahu kita. Nggih. Intinya Rasul sampaikan enek lanang enek wedok wis kita imani, enek lanang enek wedok. Artinya wa dirahmati Allah, kalau ada setan lanang, ada setan wedok, artinya setan itu normal. Sekali lagi, setan itu normal, Pak. Sebagaimana kita seorang manusia laki-laki, bapak-bapak, nggih bapak-bapak. Lek misalnya ndelok aurat ibu-ibu ya
Nggih. Lah ibu-ibu juga sama. Lihat auratnya bapak-bapak ya gila tenane gila. Nah, sekali lagi normal ngoten lho. Setan pun juga demikian, Pak. Makanya kenapa ketika kita membuka aurat diperintahkan untuk mengucapkan bismillah. Ketika kita masuk kamar mandi cukup dengan a'udzubil Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau panjenengan lek kesuwen bismillah. Masuk kamar mandi bismillah, mau melepaskan pakaian bismillah, mau masuk kamar bismillah. Ngoten nggih. Baik. Jadi yang menghalangi kita dari setan itu adalah bismillah. Lah kok lek didelok wong ya berarti yang salah kita. Nggih. Mosok ya ngono kok diketok-ketokne kan nggih. Misalkan mungkin lupa napa niku cendelone ora ditutup, napa mungkin dan lain sebagainya nggih, ora ndelik ngoten. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya berbeda zaman kita dengan zaman Rasul. Ada orang Pak mengatakan, aku lek pipis yuk, aku wegah ning jeding. Zamane Kanjeng Nabi ora enek jeding kok. Aku lek BAB niku wegah ning jeding. Itu sudah menyelisih sunnah. Wong zamane Kanjeng Nabi ora enek jeding. Oh, ngomongnya menyelisihi sunnah, Bapak Ibu dirahmati. Ada Pak nggih, lek sing pipis harus di luar, mboten purun teng jeding. Alhamdulillah nggih, lek pipis teng jeding sedaya nggih. Anu Pak Ustaz, lek baru bangun ya engko anu ning nggon kebon ngono. Nggih. Di daerah Paranggubitan nggih. Ya sama Pak, kalih ngeten iki nggih. Jadi airnya itu tada hujan. Kalih dari PDAM ngoten, harus bayar. Jadi fenomena orang tua atau anak-anak atau pemuda pipis sembarangan itu biasa. Jadi napa niku yang termasuk yang mengampu yang sing ngopeni kula niku kan nggih Pak Kepala Desa. Niku putune ngoten bangun tidur langsung tur tinggen ngajengan ngoten Pak. Napa niku pelataran ngoten lho sing biasa nggih mepe gabah niku lho. Wis tur ngoten temriku, wis ning kono wae ngono karo kakunge. Lah kakunge teng pundi? Ternyata tidak masuk kamar mandi juga, Pak. Nggih malah mboten masuk kamar mandi ndak. Kenapa? Iman banyune, Pak. Lek mereka itu iman banyune. Karena air kan bayar ya. Kalau di sana per tangki berapa gitu. Iman banyune lek gurung pipis no. Masya Allah, iman banyune. Nggih. Jadi kalau seperti itu fenomenanya bagaimana? Nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau misalkan kita sedang di luar, panjenengan misalkan pas lagi teng Tegalan nggih. Mosok kula arep ning jeding dadak, arep pipis dadak mulih nggih. Ya wis pipis ning kono, ya tetap mengucapkan bismillah. Walaupun ndak ada penutupnya Bapak Ibu. Enek penutupe napa mboten enten penutupe? Gak bismillah padha wae. Enten penutupe ndak ada penutupe, bismillah juga padha wae. Jadi bismillah itu yang melindungi kita dari setan. Kalau penutup itu yang melindungi kita dari manusia. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki saya singkat, syarat halalnya hewan sembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa." Dan janganlah kalian makan dari apa yang belum disebut nama Allah padanya, karena sungguhnya itu merupakan sebuah kefasikan. Jadi panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lek badhe menyembelih niki satu pembahasan fikih tersendiri nih Pak. Panjenengan kalau menyembelih ya harus bismillah Pak. Kalau misalkan kita kan Rasulullah didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, kalau kita makan hadiah dari orang kafir bagaimana? Rasulullah Bapak Ibu pernah enggak menerima hadiah dari orang kafir? Pernah. Siapa? Orang Yahudi kan gitu. Wanita Yahudi dikasih sampel kambing. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama Rasulullah diterima, sama Rasulullah diterima. Nah, terus bagaimana? Ini kan sing nyembelih wong Yahudi, saya nyembelih wong kafir. Nembung kok bismillah para bismillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu makan ucapkanlah bismillah, maka itu sudah mencukupkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan kita mendapatkan dari orang, ini pembahasan fikih. Kalau mendapatkan dari orang, terus kemudian kita tidak tahu itu bismillah, porong bismillah Pak, maka cukup kita mengucapkan bismillah. Tapi nanti kalau kita beli sendiri, itu pembahasan sendiri lagi. Lek misalnya durung lek ora bismillah, maka jadi
bangkai dan lain sebagainya kan nggih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita perlu berhati-hati nggih. Lek panjenengan badhe nyembelih nih teng jagal, yo jagal sing ngerti bismillah serake tang misale lak mboten salat pripun yo paling ndak misale sak bendungan iki jagale ora salat kabeh misale lho Pak. Tapi kan mboten nggih lek teng mriki kan kathah sing pun ngaji. Ya misalkan di satu daerah misalkan jagale gak salat kabeh misalkan. Ya, kita sendiri mau jagal tidak bisa. Bapak Ibu dirahmati, terus bagaimana kita? Ya nitipkan Pak. Pak setidaknya sampai lek beleh bismillah Pak. Ngoten Pak ini. Ya kedah bismillah. Ya untuk kehati-hatian. Kalau Allah sampaikan jangan dimakan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan napa niku fadilah dari bismillah. Nah, ini lanjut napa mboten? Niki saya selesaikan mohon nggih tafsir dari bismillah nggih. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah kita masuk ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya sito-sito ya sing dibahas. Rampung jam piro iki kok. Mboten Pak, mboten bak sendiri sin sendiri ndak. Saya ndak. Nggih. Nah ini baknya Pak. Bak itu kan dengan. Maksudnya dengan itu apa? Maksudnya Bapak Ibu dirahmati Allah, bak di sini adalah bak untuk isti'anah atau wasilah. Panjenengan makan, ya panjenengan makan bismillah, berarti dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah, semoga nama Allah itu dengan wasilahnya nama Allah, itu nih gampangan ini. Dengan wasilahnya, kan wasilah pakai nama Allah boleh nggih. Pakai nama Allah, pakai sifat-sifatnya Allah, pakai amal perbuatan kita dan lain sebagainya. Dengan wasilahnya nama Allah, Allah itu semoga makanan saya barokah. Dengan wasilahnya nama Allah, semoga makanan saya diberikan manfaat. Dengan nama Allah, semoga saya makan ini tidak diberikan madorot. Itu loh Pak. Itulah kenapa pakai bismillah, baknya itu. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, begitu pula baknya itu bak untuk mentauhidkan Allah. Jadi ketika kita mau makan yang kita sebut kita tidak kelingan dengan setan, tidak kelingan dengan ya kelingan kali sing maringi nggih. Ya, sebagai perantara sudah kita sampaikan jazakumullah khairan atau matur suwun sudah. Tapi setelah itu Bapak dirahmati kita perlu yakini ini orang ya tidak akan datang ke kita kalau tidak Allah gerakkan hatinya. Artinya makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah, maka saya hanya menyebut nama Allah makan ini, bukan menyebut nama orang yang mengasihi kita tadi, ndak, bukan menyebut nama orang sing imo mboten, tapi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah itu adalah satu nama yang tidak ada nama lain yang menyamai. Allah niku namanya setunggal. Ya, Allah itu cuman untuk pemelihara kita saja Pak. Mboten enten tiang terus kemudian dia boleh pakai nama Allah mboten angsal. Enten tapi nggon KTP ya. Nggih. KTP lah jan iki bapake kok ya kurang ajar tenan ya. Anake dijenengi Allah. Jadi mboten angsal Pak nggih. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, salah satu dari bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwasanya Allah itu Rabb kita Pak. Siapapun orangnya, mau Muslim, Yahudi, Nasrani, kafir pun, kalau mendengar Allah itu siapa, mesti yang dijuruskan itu satu. Oh, Allah itu. Mungkin dia Buddha mungkin gitu Pak. Ditanyai misalkan orang Buddha, Allah kuwi sapa? Allah kuwi Tuhane wong Islam. Tuhan. Apapun itu agamanya, Bapak dirahmati Allah, kalau disebutkan Allah itu siapa, mesti menjurusnya kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti bahwasanya Allah itu adalah pemelihara kita. Dia tancapkan di setiap dada-dada seluruh makhluknya bahwasanya Allah itu adalah namanya. Gitu. Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Bapak Ibu dirahmati Allah dari ilahun. Ilahun artinya sesembahan. Kalau Allah itu artinya zat yang pantas untuk disembah. Bismillahi Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu adalah rahmatnya Allah untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini semuanya ya. Kalau Ar-Rahim, rahmatnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman saja di akhirat nanti.
Kenapa kok kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap amal perbuatan kita, dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita? Karena ketika seseorang dia memulai, bismillah itu Bapak Ibu nggih. Jangan terus kemudian bismillah tok ngoten mboten Pak nggih. Tapi dihayati. Orang kalau dia makan nggih, dia tahu dia mengucapkan bismillah dengan penghayatan, ini dengan nama Allah. Berarti dia makan, Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah itu melihat dia makan. Mustahil orang yang makan karena Allah dia akan makan makanan yang buruk, makanan yang haram. Mustahil orang yang dia itu benar-benar tahu kalau Allah Subhanahu wa taala melihat dia yakini benar-benar nggih. Terus dia mulai pekerjaannya dengan mengingat Allah, dia akan melakukan pekerjaan yang haram. Itulah yang disebut dengan takwa. Ketika kita memulai setiap urusan kita Bapak Ibu dirahmati Allah dengan bismillah, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwasanya ini dari Allah, mengingat bahwasanya nikmat ini dari Allah. Saya bisa bekerja karena Allah, saya bisa tidur karena Allah, saya bisa makan karena Allah, saya bisa minum karena Allah. Ketika mengingat itu Bapak Ibu dirahmati Allah, maka janji Allah ada dua, diisyaratkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman itu artinya tadi apa? Kasih sayang Allah di dunia, Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Artinya apa? Kalau orang sudah mengucapkan bismillah, maka Allah akan lancarkan segala urusannya di dunia. Karena Allah maha belas kasih di dunia. Ya, maha belas kasih di dunia. Allah akan lancarkan seluruhnya. Kalau memang benar-benar kita mengucapkan bismillah, benar-benar dengan hati kita, bismillah. Dan sebaliknya, kalau orang sudah mengucapkan bismillah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, bukan hanya kenikmatan Allah di dunia yang dia dapatkan, maka kenikmatan di akhirat juga akan dia dapatkan. Seluruh yang ada di seluruh perbuatan kita Bapak Ibu dirahmati Allah, itu nanti semuanya akan tertahan di kematian kita. Yang kita miliki semuanya tertahan di kematian kita. Bahkan tidur kita, sholat kita, semuanya tertahan di situ Pak. Ada Pak yang mati masih bisa sholat? Meden-medeni wong ngerti-ngerti salat kayak Pak Kai ning masjid salat. Wah, niku dudu Pak Kai, Pak. Pak Kai ya wis mati. Luwi jin sing menyerupai Pak Kai. Nah, Bapak dirahmati Allah, enten napa niku tiang sedo sing pun mati diparingi apel ning nggon kuburane iso ngranggeh. malah medeni gitu. Kan mboten enten nggih. Padahal wis dicepai apel lho Pak nggih. Dan saya meneliti Pak, wah jadi meneliti selama saya meneliti itu Pak, tidak ada kain kafan sing enek kantongane. Gini apa nggih? Tidak ada kain kafan yang enek kantongane. Lah kok kenapa? Apa kaitannya? Artinya ini Pak, uang kita ya Pak. Nanti kalau kita mati ora diadai Pak, ora enek adai. Ngoten lho. Kita ndak mati itu ndak bawa keranjang buah, orang enek kantongan gung sai duit, semuanya berhenti di kematian kita. Terus yang bisa berlanjut apa? Segala sesuatu yang kita gunakan atau kita pasrahkan atau kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya dengan bismillah tadi. Kita punya pekerjaan misalkan Bapak Ibu, panjenengan bekerja, kok bismillah, panjenengan bekerja itu bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Pokoknya aku kerja ini karena Allah. Maka jerih payah pekerjaan tadi panjenengan dapatkan di akhirat nanti. Mungkin gajinya tidak sepadan di dunia Pak. Aku ket isuk jam 7 sampai jam 4 loh. Kerja terus ternyata guru itu sak uplik misalkan gitu. Mas, ini kan nggih, Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Kita lihat lagi nih. Misalkan nggih, petani 3 bulan. Ini mriki 3 bulan atau 4 bulan, Pak? 3 bulan setengah, 4 bulan ngoten nggih. 4 bulan. Panjenengan tiap hari gajian mboten, Pak? Sing petani? Mboten kan nggih. Panjenengan mboten gajian. Lek cara Bapak Ibu nggih, lek cara dikalkulasi panjenengan macul bendinten rabuk terus kemudian ngurusi napa niku ngurusi tanaman niku setiap hari dibandingkan dengan hasilnya Pak. Lek cara diporo per hari Bapak Ibu dirahmati Allah niku sepadan ndak sepadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di dunia yang kita dapatkan ndak sepadan Pak. Tapi nanti di akhirat yang akan kita dapatkan pasti
padan ketika kita memulai dengan bismillah atau kita bekerja karena Allah. Begitu pula dengan HP kita, harta kita, semuanya Bapak Ibu dirahmati Allah akan kita dapatkan lagi, jumpai lagi. Rumah kita, semuanya tidak ada yang kita bawa, semuanya akan kita jumpai lagi Pak. Kalau kita gunakan rumah itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan-kegiatan yang baik, kita punya HP digunakan untuk hal-hal yang baik saja dan lain sebagainya, itu akan jumpai Bapak Ibu dirahmati Allah pahala-pahala itu, entah itu berupa wujud HP ataupun hasil dari HP dan lain sebagainya, semuanya akan kita bawa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kalau kita mengetahui keutamaan dari bismillah dan pentingnya bismillah, pentingnya kita beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita lupakan bismillah dalam setiap perbuatan kita. Lek kita maam nggih ngertos nggih bahwasanya setan niku lek misalnya kita bismillah ning tengah muntahe ning piring kita, misalnya ning piring kita, ya jangan sampai kita lupa mengucapkan bismillah sebelum makan. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup? Nggih. Cukup. Baik, kita cukupkan sampai sekian dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.